Yang mana kalau si perempuan yang dibakar itu bukanlah Joan tetapi malah Cloud. Kesian kan? Dan dia malah tetap tutup mulut, nggak ngaku kalau dirinya itu Cloud, malah tetap dianggap jadi Joan, malah dia yang dibakar. Nah, dan Joan yang aslinya malah berhasil lolos. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Black Museum. Yes, in today's video gue bukan ngomongin kebersihan yang jorok banget dari era Victorian. Itu yang video sebelumnya. Bagi kalian yang belum pernah lihat, go check it out first and then come back here again. In today's video, kalian pasti pernah lah ngeliat lukisan ini. Ini adalah Joan d'Arc. Joan d'Arc itu merupakan pahlawan perempuan yang terkemuka. Atas keberhasilannya dia itu banyak sekali di Perancis. Nah, tetapi dalam video ini gue bukan ngebahas biografinya siapakah itu dia, bagaimana dia masa kecilnya, apakah dia pernah berhubungan dengan siapa, dan apa saja accomplishment-nya. Ya memang gue bakal masukin sedikit aja, tetapi mayoritas dalam konten ini adalah gue ingin ngebahas kontroversinya dari Joan d'Arc. Memang kalau kalian search nih ya nama Joan d'Arc, pasti keluarnya yang bagus-bagus ya. Dia adalah pahlawan perempuan yang berhasil untuk menaklukkan. Basically she was the MVP, tetapi itu kan yang mayoritas orang tahu. Dan memang benar she was. Tetapi yang mau gue bahas ini adalah sesuatu yang lumayan sensitif untuk dibahas karena Joan d'Arc ini mempunyai kontroversi nih yang dimana meliputi politik dan agama. Nah ini dia nih, hal-hal ini membuat kalian bertanya-tanya apakah Joan d'Arc itu merupakan perempuan yang suci yang seperti kalian kira. So let's just get into it. Who is Joan d'Arc? Siapakah dia dan apa saja kontroversinya menurut para sejarawan? Let's go. Now first of all, bagi kalian kan ini siapa Joan d'Arc, gue gak kenal dia. Tenang aja nih, gue bakal bahas. Nah dia ini sebenarnya dikenal sebagai La Pucelle. Mohon maaf pronunciation gue, kayaknya I'm a butcher the names of French people here. I'm sorry French, you know what I'm saying. La Pucelle merupakan tokoh perempuan yang ikonik pada masanya. Dan dia ini lebih dikenal dengan nama Joan d'Arc. Nama La Pucelle yang artinya itu the maid atau gadis perawan, nama ini dia pakai sebagai nama panggilan dia. Karena menurut dia nama La Pucelle itu melambangkan kesucian dan keaslian dirinya yang sama seperti Bunda Maria. Karena ceritanya dia adalah salah satu tentara perempuan dari Prancis yang mati dibakar hidup-hidup. Ya memang mayoritas dia ceritanya itu dia tragis, padahal dia baik kok malah dibakar. So now I have to talk about kenapa dia bisa kayak begini. Nah langsung to the point aja ya. Yes, Joan d'Arc ini bukan tentara perempuan biasa, tetapi dialah ini perempuan dari desa yang memenangkan peperangan antara Inggris dan Prancis ketika dia umurnya masih 16 tahun. Lu bayangin, gue 16 tahun ngapain coba? Joget-joget di panggung, dia udah menangin perang. This is a serious problem. Pada waktu itu memang lagi ada peperangan di antara Prancis dan Inggris. Ya garis besarnya gini deh, memang itu peperangan dimulai pada tahun 1300-an. Yang dimana rang-rang Inggris ini tuh pengen menguasai Prancis dan sistem monarkinya di sana. Nah itu peperangan jadi tambah bertambah dikarenakan orang-orang Inggris ini mengetahui bahwa di dalam kerajaan Prancis itu lagi ada masalah konflik internal. Ya udahlah, pihak Inggris kan melihat itu sebagai wah nih opportunity nih, kesempatan kita menyerang lebih kuat karena mereka sendiri aja lagi pada ribut gitu. And yes, mereka para orang Inggris ini hampir memenangkan peperangan, tetapi semuanya berubah ketika ada seorang peramal bernama Merlin. Nah Merlin, tukang peramal ini pada waktu itu kasih taulah ke King Arthur kalau nanti tuh bakal ada seseorang memakai baju berlapis armor dan bakal ngebela dan nyelamatin Perancis. Gak cuma Merlin doang, tetapi peramal-peramal lainnya itu juga telah meramal bahwa ada seorang figur memakai baju armor ini, tetapi yang memakai ini adalah perempuan perawan yang berasal dari Lorraine, yaitu kampung halamannya Joan d'Arc. Now everybody at that time kayak ketawa, mana ada cewek kampung bisa nyelamatin negara, lu bisa aja. Lihat aja nanti itu negara. Bener aja, memang kejadian beneran, datang itu Joan d'Arc. Nah long story short, sebenarnya nggak short sih, memang ini peperangan ya kan, sejarahnya Joan d'Arc itu panjang banget. Aku make a movie about it. Ya gue langsung aja lah ke klimaksnya, kenapa si Joan d'Arc ini dikenal sebagai pahlawan, tetapi lukisan-lukisan yang terkenal mengenai Joan d'Arc itu selalu menggambarkan kalau dia itu lagi dibakar hidup-hidup atau dihukum mati. Nah jadi ya memang ya namanya
betrayal atau pengkhianatan itu sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Joan ini dianggap mempunyai banyak serangkaian kesalahan. Ya bisa dibilang itu dikhianatin lah sama orang-orang di kelilingnya dia. Termasuk kegagalannya untuk membebaskan Paris. Lalu pada tanggal 23 Mei di tahun 1430, Joan ditangkap oleh orang-orang Duke of Burgundy. Dan ia dipenjara selama lebih dari 1 tahun dan diadili atas tuduhan-tuduhan termasuk pembohongan, kedua sihir, bingung kan lo kok bisa ada sihir, nanti gue jelasin, dan pelanggaran ketuhanan. Padahal Joan d'Arc ini merupakan anak Tuhan yang alim banget lah. Dan yang terakhir adalah hukuman untuk berpakaian sebagai laki-laki. Kayak yang gue sebutin sebelumnya, si Joan d'Arc ini dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Now the controversy starts here. Masih banyak orang-orang yang percaya, bahkan sejarawan, bahwa yang dibakar pada saat itu bukanlah Joan d'Arc. Joan itu memasukkan kematiannya dan bikin identitas baru sebagai Claude van Armoise. Damn, I cannot speak French y'all. Jadi kita taruh aja tulisnya di sini. Yes, Claude van Armoise. Nah, Claude yang aslinya, yes, jadi dia tuh pakai nama Claude, tapi Claude itu ada orang aslinya. Lu bisa nyambungkan, oke. Nah, Claude yang aslinya itu merupakan seorang ibu yang diurus oleh saudara laki-lakinya si Joan. Belum lama dia roleplay jadi Joan. Nah, lu bingung kan? Jadi gini, si Claude yang aslinya itu malsuin dirinya menjadi Joan, sementara si Joan itu menjadi Claude. Jadi kayak bertukeran gitu loh, tuker identitas. Nah, si Claude yang aslinya ini dia pura-pura jadi Joan, dia malah nggak betah dan ngaku, gue ini Claude, gue bukan Joan. Nah, itu versi yang pertama, di mana dia mengakui bahwa dia itu adalah Claude yang aslinya, bukan Joan. Namun di cerita versi lain, yang mana kalau si perempuan yang dibakar itu bukanlah Joan, tetapi malah Claude. Kesian kan? Dan dia malah tetap tutup mulut, nggak ngaku kalau dirinya itu Claude, malah tetap dianggap jadi Joan, malah dia yang dibakar. Nah, dan Joan yang aslinya malah berhasil lolos. That's the first controversy. Now what do you think? Menurut kalian, apakah yang dibakar itu si Claude atau memang Joan yang asli? Kedua adalah di sejarah pun, di film pun, di novel pun, Joan itu terkenal sebagai anak Tuhan yang takut Tuhan. Dan dia itu hidupnya ibaratnya kayak gini, gua ngejain hidup ini karena Tuhan, apapun yang gua lakukan itu karena pesan dari Tuhan. Walaupun dia orang-orang yang suci, namun pasukan tentaranya itu ada maling, ada pemerkaos, dan pembunuh-pembunuh orang. Jadi orang-orang yang dalam pasukannya dia itu banyak track record yang jelek-jelek deh. Nah, kok bisa begitu? Kenapa si Joan itu nggak menseleksi siapa yang akan menjadi tentaranya dia gitu loh, pasukannya. Soalnya Joan ini mempunyai tangan kanan atau orang kepercayaannya yang namanya itu adalah Gilles de Rais. I do not know how to say the name. Nah, si tangan kanannya ini punya anak buah yang isinya kriminal semua. Juga udah sering dihukum akibat kelakuannya. Salah satunya adalah ia pernah bunuh anak kecil, menyiksa orang, pernah maling juga, dan telah memperkaos. Dan ditambah lagi kalau si Gilles ini merupakan seorang satanik. Elah, nih bagaimana konsepnya? So that's number 2. Joan yang tumbuh besar sebagai maiden atau gadis desa ini kok bisa-bisanya turun ke medan perang dan menjadi tentara pahlawan perempuan. Nah, itu bagaimana? Many of us know bahwa ortunya itu adalah Jacques d'Arc dan Isabelle Romy. Dan mereka berdua ini nih merupakan petani juga. Nah, itu adalah orang tuanya Joan d'Arc. Tetapi sejarawan juga mempunyai versi lain nih, yang bilang kalau Joan ini adalah anak hasil dari hubungan gelap orang-orang kerajaan. Lo masih ingat kan tadi awal-awal gue ngomongin tentang konflik internal di kerajaan Prancis? Ini ada nih. Dikatakan si Joan ini adalah half sister atau bisa dibilang ya sepupu lah ya dari Charles, yang dimana ibunya itu adalah Isabel of Bavaria dan telah berhubungan nih dengan pamannya si Charles, yaitu Louis, Duke of Orleans. Bingung nggak lo? Nah, dari perselingkuhannya inilah terbuatlah si Joan. So yes, itu merupakan teori yang membuat konflik internal di kerajaan Prancis itu.
kalau kita nih masa-masa pubertas kan dimana kita ngalamin pertumbuhan ya kan, like from physically, mentally, emotionally. Tapi beda buat si Joan ini. Joan ketika dia puber, dia bukan jadi centil, dia itu malah mendengar suara-suara yang ngasih tahu dia untuk rajin sembahyang atau rajin berdoa. Kok serem ya? But it's actually a gift also. Maksudnya itu benar-benar kayak berkat dari Tuhan gitu kan ya. Dan dari suara-suara itulah si Joan ini menjadi seseorang yang religius. Dan ia menjaga keperawanannya supaya bisa menyelamatkan Perancis. Itulah yang ia dengar dari suara-suara misterius ini. Let's just say the voice of the angels atau messengers from God. Yaitu adalah pesan-pesan dari Tuhan. Dan para malaikat itu menjadi perantaranya. Nah tetapi para ilmuwan pada saat itu dan orang-orang pinter gak ada yang percaya lah. Dan mendiagnosa si Joan ini dengan penyakit seperti skizofrenia, bipolar disorder, dan epilepsi gara-gara dia sering mendengar suara-suara gitu kan. Nah tetapi karena zaman dulu itu belum ada istilah skizofrenia atau bipolar disorder atau yang namanya mental illness, jadi dokter-dokter atau orang pinter zaman dulu itu mendiagnosa si Joan ini terkena tuberculosis. Kok bisa ke TBC? Gue bingung denger suara dari malaikat kenapa dibilang TBC, itu gue juga bingung sih. Dan orang pinter zaman dulu ini mendapat konklusi tersebut dikarenakan berasal dari susu sapi yang gak disterilisasi. Dan si Joan ini sering mengonsumsi itu. Jadi susu yang diminum Joan itu gak bersih, makanya dia bisa mendengar suara-suara dari malaikat dan didiagnosa tuberculosis. Pada Maret 1429, si Joan ini telah membuat Raja Charles itu kagum lah kok bisa. Nah Raja Charles ini menjadi kagum karena dia witness, benar-benar menyaksikan bahwa Joan itu lagi ngikutin suara-suara yang misterius itu dan dia langsung membuktikannya di depan Raja Charles ini. Jadi pada hari itu si Joan ini langsung sigap berdiri masuk ke dalam kerumunan-kerumunan orang yang sedang menyaksikan Raja Charles itu lagi duduk di singgasananya. Jadi si raja ini lagi keluar, terus dia duduk lah di publik ya kan, orang-orang pada ngerumunin Raja Charles. Nah tapi orang-orang ini pada nggak tahu yang duduk di kursi itu bukan Raja Charles, melainkan doppelganger. Ya kalau bisa bilang orang lain yang disuruh pura-pura lah menjadi Raja Charles. Nah jeleknya orang-orang ini tuh pada nggak sadar bahwa itu bukan si King Charles, tetapi bukanlah si Joan. Itu yang duduk itu bukan Raja Charles, bukan. Orang-orang ini kerumunan, apa sih berisik lu itu. Nah si Joan langsung dia ngebuktiin, lo pada nggak percaya sama gue nih, lu lihat ya. Hey, turun lo di sana. Lo mau tahu King Charles lagi di mana? Dia tiba-tiba nunjuk di salah satu kerumunan orang-orang ini. Nggak pakai lama-lama, si Joan langsung ngekonfront orang yang ditunjuk dan bilang, kamu itu King Charles, what are you doing here? Jadi, si Raja Charles itu pura-pura menjadi masyarakat dan ikut di kerumunan, sok-sokan jadi kayak, oi King Charles, hail King Charles. Padahal dia sendiri di situ. Lah ngapain coba? Pasukannya pun itu sering kena marahnya dia. Bahkan nih ya, si Joan ini mempunyai aturan yang harus diikuti oleh para pasukannya. Salah satunya adalah para pasukannya ini harus ikut misa dan gak boleh ngomong-ngomong kasar, no swearing ya, ibaratnya kayak datang ke gereja lah ya. Nah tapi kan yang tadi gue bilang, banyak tuh rekod pasukannya Joan itu telah membawa cewek-cewek atau para prostitusi ke dalam camp peperangannya dia. Nah ketika mereka ketahuan membawa perempuan-perempuan dari luar, si Joan ini akan mengeluarkan cewek-cewek ini. Tetapi ngeluarinnya itu bukan kayak dibawa atau digendong atau dikeluarin secara paksa, enggak. Joan akan masuk ke tenda para pasukannya itu yang membawa cewek-cewek dan ceweknya itu langsung ditusuk pakai pedangnya Joan. Dan cara ngeluarinnya itu adalah dia menyeretkan badannya perempuan tersebut dengan pedang yang dia tusuk itu. Jadi diseret, pas lagi udah keluar baru deh dilepas tuh pedangnya dari badannya.
So that's Joan d'Arc. Ini yang tentang the dark side-nya. Jadi sejarah Joan d'Arc itu kayak ada gray line-nya gitu loh. Ada yang baik dan ada yang gelap ya. So what do you think guys? I think this is interesting. And thank you so much for watching Black Museum. Gue bakal ada lagi minggu depan. So don't worry about it. And I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa. And I will see you when I see you. Goodbye.